Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna 'alas sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraqi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutinan pada hari Senin kali ini, yang insya Allah pengajian kali ini bertemakan menanamkan semangat dakwah di kalangan anak muda. Dan pengajian Senin kali ini adalah pengajian perdana di semester ini. Alhamdulillah kita semua sudah kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu Ustadz Farid Abdul Hakim. Sebelum ke penyampaian materinya, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Farid Abdul Hakim, tempat tanggal lahir Bandung 25 Juli 1993. Istri Putri Fitrotun Nisa, memiliki 5 anak. Alamat Apartemen Tank Square, lantai 22, nomor 9, Jakarta Pusat. Sebutkan lah budak. Memiliki 5 anak. Yang anak pertama Fatiha Ainia Rifda Izzatul Zakira Al-Hafidhah. Anak kedua Filza Akila Rahla Istifadatu Zakia Al-Hafidhah. Anak ketiga Futia Az-Zahra Rizkia Inayatu Dalila Al-Hafidhah. Anak keempat Fahrezi Amikal Refra Ilman Dalalah Al-Hafidh. Anak kelima, anak terakhir Filosofia Aksara Rafifa Iftinatu Daurah Al-Hafidhah. Nomor HP 085 320 1005 771. Instagram Farid Abdul Hakim. Riwayat pendidikan formal SDN Tanjung Mekar Bandung 2005, MTS Persis 24 Ranca Ekek Bandung 2008, MA Persis 67 Benda Tasikmalaya 2011, Staipi Bandung 2015, Pesantren Langitan Tuban Jatim 2017, Pesantren Hidayatullah Bogor 2015, Pesantren Al-Furqon Banten 2018. Pengalaman organisasi 2023 kapal ekspedisi 1000 pulau sebagai pembina. 2021 sampai 2026 pimpinan pusat pemuda Persis bidang sosial. 2023 dakwah pelosok Nusa Kambangan, dakwah NTT sebagai founder. 2023 rumah rakyat sebagai founder. 2019 Bikar Subuhan sebagai bidang dakwah. 2025 Sinergi Bakti Negeri sebagai founder. 2023 Rumah Aktivis Pembina sebagai pembina. 2023 KNPI Kota Tasik sebagai wakil ketua. 2011 sampai 2020 Pesantren Laskar Langit sebagai pimpinan pesantrennya. Itu CV dari Kang Farid. Dilanjut langsung saja ke penyampaian materi pada Ustadz Farid, dipersilahkan. Atur nuhun. Kangge MC we. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayah. Awalan ya bina naskur ilallah lah. Ingat ke BLC tadi ya.
adik-adikku semua, ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Perkenalkan, nama saya Farid Abdul Hakim. Jujur, mending ceramah di Masjid Agung Tasik misalnya, daripada harus ceramah di Masjid Anur. Asa dites muhadoroh kene gitu. Iya masjid tempat saya berbicara. Dulu itu waktu mualimin, saya tuh angkatan 2011. Kakak kelasnya Ustadz Iqbal Tawakal 2 tahun, adik kelasnya Ustadz Heru sama Ustadz Fahmi Mujaki 1 tahun. Kalau satu angkatan di sini siapa ya? 2011. Ustadzah Asri. Nah, itu satu kelas waktu itu. Di IPA waktu itu ya. Masih disatukan, kalau sekarang beda ya masing-masing. Nah, dulu itu waktu saya berangkat dari Rancaekek nih, berangkat ke pesantren Benda, itu tujuan saya, cita-cita cuma satu. Gimana caranya saya bisa berbicara di depan? Gak muluk-muluk, gak gak mau kuliah di Mesir, Madinah, kan biasanya gitu ya. Orang-orang yang dari luar itu pengen ke Benda itu ingin kuliah di Mesir. Nah, kalau saya itu dulu punya minder, gak bisa bicara di depan itu, introvert ya. Nah, tujuan di Benda itu, saya tuh ingin gimana caranya saya berani tampil di depan. Makanya waktu itu setiap ada muhadoroh, setiap ada BLC, setiap ada kajian subuh, saya pasti ke depan. Entah itu ada materi, gak ada materi, pokoknya bagaimana caranya saya harus berani ke depan. Bahkan pernah satu kali tampil, itu acara muhadoroh gabungan sama Banat, itu di GSG semuanya. Waktu itu saya khutbah bahasa Arab, cuman bisa pembukanya aja. Biasa, deg-degan gitu. Tapi itu saya coba terus, dan alhamdulillah tercapai. Tahun 2011 di alumni sini, kebetulan saya waktu itu kuliah juga. Saya kalau di Benda itu ranking 11. Tahu kan ranking 11 kayak gimana? Karena kan di rankingnya sampai 10 tuh. 11 gak ada yang ngaku nih, ini biar saya aja. Bukan gak masuk kategori orang pinter. Kalau bodoh pasti deh. Tapi alhamdulillah waktu itu saya dapat beasiswa di beberapa universitas yang saya inginkan mungkin. Meskipun sejurusan IPA, nah tapi beasiswa jurusan IPS semua. Nah waktu itu saya sempat kuliah di Jakarta di Universitas Islam Negeri di UIN Syarif Hidayatullah. Kuliah di Jakarta bersama 3 kawan saya waktu itu, Ceceng Jahid namanya. Nah tiba-tiba saya harus ngantar teman pulang lagi ke Benda untuk ambil ijazah. Lagi kuliah tuh. Pas di Benda saya dipanggil oleh Ustadzah Ibu Imas, oleh Ustadz Budi, almarhum Ustadz Endang, sama Ustadz Asep. Beri, bisa gak jadi murobi di sini? Selagi kuliah nih, enak nih dapat beasiswa. Setelah dipikir-pikir, saya ngobrol dulu sama orang tua. Dan ternyata saya memilih untuk jadi murobi dulu di Benda. Jadi mantan murobi itu namanya murotal, murobi metal. 2 tahun saya jadi murobi di sini. Nah, cuman waktu itu, ini ada fenomena nanti akan saya bahas sedikit tentang bagaimana tantangan dakwah anak muda sekarang. Waktu itu saya kuliah, langsung kuliah semester 1. Kebetulan di kuliah itu pas 3 bulan kuliah, saya bertemu dengan seorang perempuan. Yang perempuan itu suka sama saya. Dan saya pun suka. Sebenarnya kebalik, saya yang suka, dia juga suka. Cuman biar keren aja, dia suka. Nah, karena waktu itu saya di Tasik gak ada saudara satupun. Saya hijrah dari Rancaekek ke Tasik, dari Rancadarah, ada yang tahu? Itu gak ada saudara sedikit pun, dan ketemu orang yang saya sukai. Ini jadi ancaman buat anak muda waktu itu. Untuk saya khususnya, ini gak mungkin nih. Udah jelas-jelas ya,
Saya kuliah gak bakalan bener kalau punya pacar. Apalagi masa depan, wah udah pasti rusak itu. Kayak santri bener itu, kalau yang pacaran itu udah gak ada harapan itu. Ilmu gak bakalan dapat semua. Habis waktunya, Pak. Belajar gak fokus kan. Di sini masih gak ada HP kan. Pulang liburan itu bukan malah serius. Chattingan terus tiap hari. Itu jadi masalah juga. Dan saya memutuskan ini jangan ditiru ya, jangan ditiru karena hanya orang-orang tertentu yang bisa. Saya menikah dulu di semester 1 di awal semester 1. Saya nikah usia 19 tahun. Sambil nikah, sambil kuliah, sambil jadi murabi. Alhamdulillah saya sekarang usia 32. Baru 32 tahun. Itu saya udah punya anak 5. OTW 6. Kenapa? Kalem. Santai. Ini saya yang punya anak, kalian yang panik. Dan itu jadi solusi loh. Akhirnya kuliah saya bisa tenang. Belajar saya kan bahkan saya mesantren itu karena saya nikah 2013 tuh. Semenjak itu saya mesantren terus-terusan, sampai berangkat ke Jawa Timur, sampai ke Jawa, sampai ke Banten. Bahkan udah punya anak 2. Makanya kita punya prinsip KB itu, kita mengikuti pemerintah ya. KB itu keluarga banyak maksud kita. Nah, kegiatan saya saat ini, ketika di Bernah itu saya dilatih juga, selain belajar mungkin ya. Selain saya menempuh pendidikan di sini, meskipun tadi saya termasuk kategori orang yang rata-rata di bawah gitu kan. Gak masuk 10 besar, tapi ranking 11. Saya juga ditempa mental yang menjadi, mungkin ini pengalaman pribadi, yang menjadi pondasi bekal saya hidup. Khususnya saya belajar benar tuh di, Sapala ya. Sapala 67 itu, saya benar-benar dididik habis-habisan di sana, supaya siap menghadapi kerasnya hidup. Dan saat ini yang saya lakukan, ya agenda, tidak seperti teman-teman saya. Ada kan kalau teman-teman saya Muhammad Isanur, nanti kita bawa ke sini juga tuh, sedang melakukan S3 di Manchester ya. Ada Ustadz Ceceng tuh sedang karir politiknya di nasional itu. Ada yang lain juga. Kalau saya nggak berbeda, ketika orang lain fokus di akademisnya, saya fokus apa yang saya suka. Saya jalan-jalan keliling Indonesia, bahkan tanpa bekerja sekalipun. Dari mulai Bali, Lombok, NTT. Bahkan kemarin sempat Ustadz Ajmi itu saya lempar ke sana tuh, karena dia curhat juga, Kang saya mau liburan, saya harus kemana? Udah punya duit berapa? Saya pesanin tiket semuanya, langsung berangkat. Gimana? Di sana harus gimana? Terserah nanti. Gimana nanti? Berangkat aja dulu. Dan ternyata masih hidup sampai saat ini. Ke Kalimantan juga, Sumatera, bahkan Sulawesi. Kemarin terakhir di Toraja Utara. Bahkan nanti Desember saya sedang merencanakan juga sekarang. Itu untuk berangkat ke Sorong, ke Papua, dengan misi satu, dakwah pelosok. Itu misinya, karena itu yang saya punya. Kenapa saya gak ambil dakwah di perkotaan? Kenapa saya gak ngambil dakwah di Tasikmalaya? Karena gini bro, saya ngerasa saya orang bodoh. Saya gak bisa apa-apa, ilmu pun cuma seadanya aja. Nah, akhirnya saya cari ilmu yang saya tuh bisa manfaat di mana. Awalnya saya berangkat tuh nekat itu di Nusa Kambangan sendiri itu berapa tahun itu. Saya pada akhirnya banyak yang masuk dari Tasik ke sana. Karena kalau di pelosok itu gak usah banyak-banyak ilmu. Kita cukup bisa bisa ngaji, modal muhadharah ini nih. Kelebihan pesantren Persis yang gak punya orang lain itu, yang pertama kita bisa ceramah, berani itu. Pesantren lain gak bisa anak mudanya, meskipun ilmunya bagus katakan, tapi mereka gak dilatih untuk ceramah. Karena kan kalau di pesantren lain itu harus kiainya dulu. Gak boleh anak-anak itu khutbah Jumat, ngimamin itu gak boleh. Itu poin plusnya kita. Makanya kalian pesantren di Persis gak berani ceramah, itu kebangetan. Dan itu jadi modal awal buat kita hidup dimanapun. Nah, bahkan di Toraja kemarin itu sempat berapa bulan di sana, ada satu desa, tahu kan Toraja?
yang makam, yang kuburannya itu, yang mayatnya itu gak di apa namanya, gak dikubur, tapi disimpan di gua-gua gitu. Ternyata untuk di gua itu ternyata untuk orang-orang kaya aja. Untuk orang miskin itu disimpannya di kebun. Makanya seru kalau main di Toraja itu, ke kebun itu kita ketemu tengkorak. Sempat saya mau ambil buat oleh-oleh, bro. Cuman bahaya juga kan. Nah, itu ada satu desa dulunya muslim semuanya. Sekarang tinggal 10 orang yang muslimnya. Coba salah siapa itu? Ini yang menjadi permasalahan. Setiap saya datang ke muslim pedalaman, dan itu kondisinya sangat miris, hampir habis. Kayak di Bengkulu itu ada Pulang Gano. Itu dulunya itu 100% Islam, sekarang tinggal 30%. Permasalahannya ini salah siapa? Bro, setiap tahun, kebayang nggak? Setiap tahun berapa ribu santri dikeluarkan pesantren? Benar aja berarti satu angkatan itu ada nyampe 100 ya, 150 satu angkatan tuh. Satu pesantren aja, Saudara Jemi, udah. Satu pesantren aja itu tiap tahun ngeluarin 150 santri. Baru satu pesantren. Kita ambil rata-rata satu pesantren 50 santri setiap tahunnya. Di Tasikmalaya itu ada 900 pesantren di Tasikmalaya itu. Kali 50 berapa itu? Coba 8 kali 5 450 ya, segitu ya? Enggak lah, 4000 ya, 4500 di Tasikmalaya itu. Setiap tahunnya santri dikeluarkan. Bayang nggak? Se-Indonesia berapa ribu, bahkan mungkin ratusan ribu setiap tahun santri dikeluarkan. Kalau memang kemaksiatan atau gini lah, kalau memang kebodohan seperti coretan yang ada dalam whiteboard dan santri adalah penghapusnya, maka harusnya Indonesia gak begini. Paham gak? Kita di sini didirikan luar biasa hebat. Sholat tahajud, sholat duha, ibadah tepat waktu, ngaji Quran, bahkan kemarin kita habis daurah Quran. Pelajaran kita semuanya masuk, tauhid semuanya masuk. Tapi kok kenapa alumni santri itu gak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia? Masalah-masalah masyarakat yang ada di Indonesia ini ada masalah. Ini yang menjadi titik konsentrasi saya. Kok kenapa anak muda sekarang kayak gini? Jangan ada yang salah dari santri itu sendiri. Oke, kalau saya tanya satu-satu, setelah kalian beres pesantren di benak, kalian mau ngapain? Kang, saya kalau udah pesantren di benak, saya ingin tinggal di pelosok Papua, saya akan ngajarin Islam di sana, Kang. Ada yang kayak gitu gak? Kang, kalau saya keluar dari benda ini, saya ingin ngabdi di Toraja Utara yang tadi Akang bilang. Di sana akan dakwah, Kang. Kayaknya gak ada yang pikiran kayak gitu ya. Karena saya waktu mualimin juga gak berpikir seperti itu. Gimana Kang, pokoknya mah saya kalau keluar dari benda ini, saya akan kuliah di perguruan tinggi negeri, minimal di Indonesia lah, maksimalnya di luar negeri, Kang. Ambil jurusan yang agak gagah sedikit, yang nanti gelarnya PhD itu. Ada di sini di Universitas Indonesia yang grade-nya itu, passing grade-nya itu yang 10 teratas lah, ITB, UGM, UI dan yang sebagainya.
Kalau nggak terima ya UIN Bandung lah. Terus udah itu ngapain? Beres kuliah, Kang saya mau kerja. Kerja di mana? Ya minimal kerja yang gajinya itu 2 digit. Wes. Udah kerja ngapain? Ya gitu aja, nikah. Udah nikah, mati, udah selesai. Kebanyakan pemikiran santri sekarang kayak gitu. Santri nih, kalau saya kelasnya ngisi di sekolah umum wajar lah. Ini santri yang dikasih pemahaman dakwah, berpikirannya bukan untuk dakwah, untuk akhwat nih, mohon maaf nih. Akhwat dididik di sini, itu mereka benar-benar menjadi seorang perempuan yang benar-benar muslimah lah. Permasalahan yang terjadi, ini saya harus buka juga, meskipun gak apa-apa lah depan kamera juga ya. Setelah keluar dari benda, para akhwat itu mereka udah hilang identitasnya. Ini kebanyakan juga ini. Mereka udah kerudungnya itu udah mulai aneh-aneh. Ada yang pakai legging kan gitu ya. Kaos kakinya udah gak dipakai. Kalau mau gitu ngapain sekolah di pesantren? Cek. Ini yang terjadi di angkatan saya pun sama kayak gitu. Oh berarti ada yang salah ini. Ini permasalahan santri saat ini. Permasalahan remaja Islam saat ini itu ada di sini. Kalian tahu gak jumlah umat Islam di Indonesia sekarang berapa? Berapa? Banyak lah gitu. Saat ini jumlah Islam di Indonesia itu ada di angka 46,6%, hampir 87%. Berarti kalau 280 juta masyarakat Indonesia, ya sekitar 240 sekian jutanya itu agamanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu hampir semuanya agamanya Islam. Yus kayak gitu. Nah, enakan yang ini ya. Kebayang nggak? Dari Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, itu hampir semuanya agamanya Islam. Kok permasalahannya kenapa Islam di Indonesia kayak gini? Diinjak-injak, diadu domba, dihinakan habis-habisan. Sekarang apalagi? Dimiskinkan dengan sistem. Kalian tahu sekarang di Jakarta sedang apa? Sedang rusuh, bakar-bakaran di mana-mana. Saya sekarang tinggal di Jakarta sekarang. Saya tinggal di Jakarta Pusat, pas di pusaran kota itu. Makanya saya kembali dulu ke Tasik sebentar. Takutnya jiwa aktivisnya muncul lagi nih. Nanti saya ngebakar masjid lagi di sana. Nah nggak duduk masjid, wah daripada kosong mending duduk gue kan gitu ya. Tara di usian. Permasalahannya apa demo sekarang? Pejabat sekarang gak ada yang benar katanya. Pejabat sekarang gak ada yang benar. Pemimpin apapun itu anggota dewan gak ada yang benar katanya. Terus yang benar tuh yang kayak gimana? Bro, kalian di sini ada cita-cita, harus ada yang cita-citanya anggota dewan, harus ada yang cita-citanya jadi menteri, harus ada yang cita-citanya jadi presiden. Kata siapa menteri gak boleh dari alumni pesantren, kata siapa? Pernah dengar gak? Sahabat Rasul gelarnya SIP, Sarjana Ilmu Politik? Gak ada ya? Abu Musa al-Asy'ari katakan gubernur tuh. Gelarnya pasti kalau gak ilmu hadis, ilmu Quran tuh. Karena diajar langsung sama Rasul kan. Tapi dengan hadis dan Quran saja bisa mimpin negara itu. Tapi kok sekarang kenapa gak boleh orang yang paham hadis Quran mimpin negara?
yang ada tadi, santrinya pada kemana ini? Makanya berdasarkan permasalahan itu, kenapa kok di Indonesia umat Islamnya 86% tapi tidak bermanfaat sama sekali? Ada beberapa faktor ternyata. Saya akan ulas satu hadis yang mungkin saya pernah bawa juga di sini hadis ini. Tapi saya ingatkan kembali ini untuk bahan kalian nanti. Hadisnya itu dari Abu Daud. Itu diriwayatkan oleh sahabat namanya Tsauban. Yusikul umamu antada alaikum kama tadala kalata ila qasatiha. Ini hadis kata saya, Rasulullah bikin. Rasulullah bacakan hadis ini, bikin hadis ini kayaknya ini untuk orang Indonesia, ini GR saya nih. Karena ini sama persis dengan kondisi orang Indonesia. Yusikul umamu antada alaikum kama tadala kalata ila qasatiha. Hampir saja kata Rasulullah. Orang-orang kafir menyerang umat Islam, mengendalikan umat Islam seperti makanan yang ada dalam piring kata Rasulullah. Jadi umat Islam itu diibaratkan seperti makanan yang ada dalam piring. Lantas Tsauban bertanya, wa min qillatun nahnu yaumaidin. Ya Rasulullah, apakah pada waktu itu umat Islam sangat sedikit sehingga dengan mudahnya umat Islam dikendalikan oleh orang-orang kafir? La bal antum yaumaidin kathir. Justru pada waktu itu umat Islam sangat banyak, umat mayoritas. Walakin gusaika gusai saya, tapi seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Seperti buih yang ada di lautan, meskipun banyak gak ada kualitasnya sama sekali. Makanya diibaratkan seperti makanan yang ada dalam piring. Tahu kan makanan dalam piring? Kita makan nasi, meskipun nasi itu banyak, ketika kita makan itu gak ada yang mungkin ngelawan itu nasi. Ikhlas saja gitu kan. Dan ini cocok dengan orang Indonesia. Umat mayoritas terbanyak tapi gak punya kualitas. Permasalahannya sederhana, walayak difanallahu fi qulubikumul wahan. Ternyata umat Islam pada waktu itu terkena penyakit, terkena virus, nama virusnya Al-Wahan. Kemarin ada penyakit Wuhan di kita ya, sempat heboh juga tuh. Tapi kata Rasulullah bukan penyakit Wuhan yang nimpa orang Indonesia itu, tapi penyakit Wahan. Apa Wahan itu? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Itu penyakit orang Indonesia. Semuanya kena penyakit itu. Kita sok-sokan bela Palestina ya, padahal kita yang harus dibela oleh Palestina tuh. Orang Palestina itu berjuang supaya buka masjid itu, supaya masjidnya dibuka itu sampai mati. Kita berjuang nutup masjid karena takut mati. Kejadian kemarin tuh. Jomplang sekali akidah kita dengan akidah orang Palestina. Orang Palestina udah ada di tahap ujian itu langsung jihad fisabilillah. Kita belum siap itu. Makanya kita sok-sokan bela Palestina, harusnya yang dibela oleh Palestina adalah kita. Tolong bebaskan Palestina, kebalik sadarkan orang Indonesia. Artinya orientasinya semuanya udah dunia nih. Termasuk santri-santri dididik oleh agama, dididik oleh tauhid. Tapi orientasinya tetap dunia. Gimana caranya nyari duit? Gak kepikiran. Dakwah, aduh apa sih dakwah? Gak ada di otak saya. Ya mudah-mudahan lah saya misalnya jadi insinyur, mudah-mudahan sambil dakwah, kan gitu ya. Minimal kita tuh kayak gitu tuh. Saya kuliah di sini, nanti kerjanya di sini gaji segini, ya mudah-mudahan bisa sambil dakwah, sambil dakwah. Dakwahnya jadi opsi kedua, bukan opsi pertama. Opsi pertamanya tetap dunia. Bener gak? Itu realita yang terjadi saat ini. Kenapa Islam di Indonesia hancur-hancuran? Kenapa Islam di Indonesia rusak? Karena tadi orientasinya, kata Rasulullah, hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Nih, PR kalian nih saya akan jelaskan. Ada saudara satupun saya hijrah dari Ranca Ekek ke Tasik. Dari Ranca Darah, ada yang tahu?
itu gak ada saudara sedikit pun, dan ketemu orang yang saya sukai. Ini jadi ancaman buat anak muda waktu itu. Untuk saya khususnya, ini gak mungkin nih. Udah jelas-jelas ya, saya kuliah gak bakalan bener kalau punya pacar. Apalagi masa depan, wah udah pasti rusak itu. Kayak santri bener itu, kalau yang pacaran itu udah gak ada harapan itu. Ilmu gak bakalan dapet semua. Habis waktunya, Pak. Belajar gak fokus kan. Di sini masih gak ada HP kan. Pulang liburan itu bukan malah serius, chattingan terus tiap hari. Itu jadi masalah juga. Dan saya memutuskan ini jangan ditiru ya, jangan ditiru karena hanya orang-orang tertentu yang bisa. Saya menikah dulu di semester 1, di awal semester 1. Saya nikah usia 19 tahun. Sambil nikah, sambil kuliah, sambil jadi murabi. Alhamdulillah saya sekarang usia 32. Baru 32 tahun. Itu saya udah punya anak 5. OTW 6. Kenapa? Kalem. Santai. Ini saya yang punya anak, kalian yang panik. Dan itu jadi solusi loh. Akhirnya kuliah saya bisa tenang. Belajar saya kan, bahkan saya mesantren itu karena saya nikah 2013 tuh. Semenjak itu saya mesantren terus-terusan. Saya berangkat ke Jawa Timur, sampai ke Jawa, sampai ke Banten. Bahkan udah punya anak 2. Makanya kita punya prinsip KB itu, kita mengikuti pemerintah ya. KB itu keluarga banyak maksud kita. Nah, kegiatan saya saat ini, ketika di Bena itu saya dilatih juga, selain belajar mungkin ya. Selain saya menempuh pendidikan di sini, meskipun tadi saya termasuk kategori orang yang rata-rata di bawah gitu kan. Gak masuk 10 besar, tapi ranking 11. Saya juga ditempa mental yang menjadi, mungkin ini pengalaman pribadi, yang menjadi pondasi bekal saya hidup. Khususnya saya belajar benar tuh di, Sapala ya. Sapala 67 itu, saya benar-benar dididik habis-habisan di sana, supaya siap menghadapi kerasnya hidup. Dan saat ini yang saya lakukan, nih agenda, tidak seperti teman-teman saya. Ada kan kalau teman-teman saya Muhammad Isanur, nanti kita bawa ke sini juga tuh, sedang melakukan S3 di Manchester ya. Ada Ustadz Ceceng tuh sedang karir politiknya di nasional itu. Ada yang lain juga. Kalau saya nggak berbeda, ketika orang lain fokus di akademisnya, saya fokus apa yang saya suka. Saya jalan-jalan keliling Indonesia, bahkan tanpa bekerja sekalipun. Dari mulai Bali, Lombok, NTT, bahkan kemarin sempat Ustadz Ajmi itu saya lempar ke sana tuh, karena dia curhat juga, Kang saya mau liburan, saya harus kemana? Udah punya duit berapa? Saya pesanin tiket semuanya, langsung berangkat. Gimana? Di sana harus gimana? Terserah nanti. Gimana nanti? Berangkat aja dulu. Dan ternyata masih hidup sampai saat ini. Ke Kalimantan juga, Sumatera, bahkan Sulawesi, kemarin terakhir di Toraja Utara. Bahkan nanti Desember saya sedang merencanakan juga sekarang itu untuk berangkat ke Sorong, ke Papua, dengan misi satu, dakwah pelosok. Itu misinya, karena itu yang saya punya. Kenapa saya gak ambil dakwah di perkotaan? Kenapa saya gak ngambil dakwah di Tasikmalaya? Karena gini bro, saya ngerasa saya orang bodoh, saya gak bisa apa-apa, ilmu pun cuma seadanya aja. Nah, akhirnya saya cari ilmu yang saya itu bisa manfaat di mana. Awalnya saya berangkat tuh, nekat itu di Nusa Kambangan sendiri itu, berapa tahun itu. Saya pada akhirnya banyak yang masuk dari Tasik ke sana. Karena kalau di pelosok itu, gak usah banyak-banyak ilmu. Kita cukup bisa, bisa ngaji, modal muhadharah ini nih. Kelebihan pesantren Persis yang gak punya orang lain itu, yang pertama kita bisa ceramah, berani itu. Pesantren lain gak bisa anak mudanya, meskipun ilmunya bagus katakan, tapi mereka gak dilatih untuk ceramah. Karena kan kalau di pesantren lain itu harus kiainya dulu, gak boleh anak-anak itu khutbah Jumat ngimamin, itu gak boleh. Itu poin plusnya kita. Makanya kalian pesantren di Persis gak berani ceramah, itu kebangetan.
Dan itu jadi modal awal buat kita hidup dimanapun. Nah, bahkan di Toraja kemarin itu sempat berapa bulan di sana, ada satu desa, tahu kan Toraja, yang makam, yang kuburannya itu, yang mayatnya itu gak di apa namanya, gak dikubur, tapi disimpan di gua-gua gitu. Ternyata untuk di gua itu, ternyata untuk orang-orang kaya aja. Untuk orang miskin itu disimpannya di kebun. Makanya seru kalau main di Toraja itu, ke kebun itu, kita ketemu tengkorak. Sempat saya mau ambil buat oleh-oleh, bro. Cuman bahaya juga kan. Nah, itu ada satu desa, dulunya muslim semuanya. Sekarang tinggal 10 orang yang muslimnya. Coba, salah siapa itu? Ini yang menjadi permasalahan. Setiap saya datang ke muslim pedalaman, dan itu kondisinya sangat miris, hampir habis. Kayak di Bengkulu itu ada Pulau Gano. Itu dulunya itu 100% Islam, sekarang tinggal 30%. Permasalahannya, ini salah siapa? Bro, setiap tahun, kebayang nggak? Setiap tahun berapa ribu santri dikeluarkan pesantren? Benda aja berarti satu angkatan itu udah nyampe 100 ya, 150 satu angkatan tuh. Satu pesantren aja, Saudara Jemi, udah. Satu pesantren aja itu tiap tahun ngeluarin 150 santri, baru satu pesantren. Kita ambil rata-rata satu pesantren 50 santri setiap tahunnya. Di Tasikmalaya itu ada 925, 900 pesantren di Tasikmalaya itu. Kali 50 berapa itu? Seberapa? 8 kali 5? 450 ya? Segitu ya? Enggak lah, 4.000 ya? 4.500 di Tasikmalaya itu. Setiap tahunnya santri dikeluarkan. Bayang nggak? Se-Indonesia berapa ribu, bahkan mungkin ratusan ribu setiap tahun santri dikeluarkan. Kalau memang kemaksiatan, atau gini lah, kalau memang kebodohan seperti coretan yang ada dalam whiteboard dan santri adalah penghapusnya, maka harusnya Indonesia gak begini. Paham gak? Kita di sini didirikan luar biasa hebat. Sholat tahajud, sholat duha, ibadah tepat waktu, ngaji Quran, bahkan kemarin kita bahas daurah Quran. Pelajaran kita semuanya masuk, tauhid, semuanya masuk. Tapi kok kenapa alumni-alumni santri itu gak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia? Masalah-masalah masyarakat yang ada di Indonesia. Ini ada masalah. Ini yang menjadi titik konsentrasi saya, kok kenapa anak muda sekarang kayak gini? Jangan ada yang salah dari santri itu sendiri. Oke, kalau saya tanya satu-satu, setelah kalian beres pesantren di Benda, kalian mau ngapain? Kang, saya kalau udah pesantren di Benda, saya ingin tinggal di pelosok Papua, saya akan ngajarin Islam di sana, Kang. Ada yang kayak gitu gak? Kang, kalau saya keluar dari Benda ini, saya ingin ngabdi di Toraja Utara yang tadi Kang bilang, di sana akan dakwah, Kang. Kayaknya gak ada yang pikiran kayak gitu ya. Karena saya waktu mualimin juga gak berpikir seperti itu. Gimana Kang, pokoknya nama saya kalau keluar dari Benda ini, saya akan kuliah di perguruan tinggi negeri, minimal di Indonesia lah, maksimalnya di luar negeri, Kang. Ambil jurusan yang agak gagah sedikit, yang nanti gelarnya PhD itu.
Nah, di sini di Universitas Indonesia yang grade-nya itu, passing grade-nya itu yang 10 teratas lah. ITB, UGM, UI, dan yang sebagainya. Kalau nggak terima, ya UIN Bandung lah. Terus udah itu ngapain? Beres kuliah, Kang, saya mau kerja. Kerja di mana? Ya minimal kerja yang gajinya itu 2 digit. Udah kerja ngapain? Ya gitu aja, nikah. Udah nikah, mati, udah selesai. Kebanyakan pemikiran santri sekarang kayak gitu. Santri nih, kalau saya ngisi di sekolah umum wajar lah. Ini santri yang dikasih pemahaman dakwah, berpikirannya bukan untuk dakwah, untuk akhwat nih, mohon maaf nih. Akhwat dididik di sini. Itu mereka benar-benar menjadi seorang perempuan yang benar-benar muslimah lah. Permasalahan yang terjadi, ini saya harus buka juga, meskipun gak apa-apa lah depan kamera juga ya. Setelah keluar dari benda, para akhwat itu mereka hilang identitasnya. Ini kebanyakan juga ini. Mereka udah kerudungnya itu udah mulai aneh-aneh. Ada yang pakai legging kan gitu ya. Kaos kakinya udah gak dipakai. Kalau mau gitu ngapain sekolah di pesantren? Cek. Ini yang terjadi. Di angkatan saya pun sama kayak gitu. Oh, berarti ada yang salah ini. Ini permasalahan santri saat ini. Permasalahan remaja Islam saat ini itu ada di sini. Kalian tahu gak jumlah umat Islam di Indonesia sekarang berapa? Berapa? Banyak lah gitu. Saat ini jumlah Islam di Indonesia itu ada di angka 46,6%, hampir 87%. Berarti kalau 280 juta masyarakat Indonesia, ya sekitar 240 sekian jutanya itu agamanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu hampir semuanya agamanya Islam. Yus kayak gitu tuh. Nah, enakan yang ini ya. Kebayang nggak? Dari Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, itu hampir semuanya agamanya Islam. Kok permasalahannya kenapa Islam di Indonesia kayak gini? Diinjak-injak, diadu domba, dihinakan habis-habisan. Sekarang, apalagi? Dimiskinkan dengan sistem. Kalian tahu sekarang di Jakarta sedang apa? Sedang rusuh, bakar-bakaran di mana-mana. Saya sekarang tinggal di Jakarta sekarang. Saya tinggal di Jakarta Pusat, pas di pusaran kota itu. Makanya saya kembali dulu ke Tasik sebentar. Takutnya jiwa aktivisnya muncul lagi nih. Nanti saya ngebakar masjid lagi di sana. Nah, nggak duduk masjid. Wah, daripada kosong mending buruk kan gitu ya. Tara di usian. Permasalahannya apa demo sekarang? Pejabat sekarang gak ada yang benar katanya. Pejabat sekarang gak ada yang benar. Pemimpin apapun itu, anggota dewan, gak ada yang benar katanya. Terus yang benar tuh yang kayak gimana? Bro, kalian di sini ada cita-cita, harus ada yang cita-citanya anggota dewan, harus ada yang cita-citanya jadi menteri, harus ada yang cita-citanya jadi presiden. Kata siapa menteri gak boleh dari alumni pesantren? Kata siapa? Pernah dengar gak? Sahabat Rasul gelarnya SIP, Sarjana Ilmu Politik? Gak ada ya? Abu Musa al-Asy'ari katakan gubernur tuh. Gelarnya pasti kalau gak ilmu hadis, ilmu Quran tuh. Karena diajar langsung sama Rasul kan.
Tapi dengan hadis dan Quran saja bisa mimpin negara itu. Tapi kok sekarang kenapa gak boleh orang yang paham hadis Quran mimpin negara? Yang ada tadi santrinya pada kemana ini? Makanya berdasarkan permasalahan itu, kenapa kok di Indonesia umat Islamnya 86% tapi tidak bermanfaat sama sekali? Ada beberapa faktor ternyata. Saya akan ulas satu hadis yang mungkin saya pernah bawa juga di sini hadis ini. Tapi saya ingatkan kembali ini untuk bahan kalian nanti. Hadisnya itu dari Abu Daud. Itu diriwayatkan oleh sahabat namanya Tsauban. Yusikul umamu antada alaikum kama tadala kalata ila qasatiha. Ini hadis kata saya, Rasulullah bikin. Rasulullah bacakan hadis ini, bikin hadis ini kayaknya ini untuk orang Indonesia, ini GR saya nih. Karena ini sama persis dengan kondisi orang Indonesia. Yusikul umamu antada alaikum kama tadala kalata ila qasatiha. Hampir saja kata Rasulullah. Orang-orang kafir menyerang umat Islam, mengendalikan umat Islam seperti makanan yang ada dalam piring kata Rasulullah. Jadi umat Islam itu diibaratkan seperti makanan yang ada dalam piring. Lantas Tsauban bertanya, wa min qillatun nahnu yaumaidin. Ya Rasulullah, apakah pada waktu itu umat Islam sangat sedikit sehingga dengan mudahnya umat Islam dikendalikan oleh orang-orang kafir? La bal antum yaumaidin katsir. Justru pada waktu itu umat Islam sangat banyak, umat mayoritas. Walakin gusaika gusai sail, tapi seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Seperti buih yang ada di lautan, meskipun banyak gak ada kualitasnya sama sekali. Makanya diibaratkan seperti makanan yang ada dalam piring. Tahu kan makanan dalam piring? Kita makan nasi, meskipun nasi itu banyak, ketika kita makan itu gak ada yang mungkin ngelawan itu nasi. Ikhlas saja gitu kan. Dan ini cocok dengan orang Indonesia. Umat mayoritas terbanyak tapi gak punya kualitas. Permasalahannya sederhana, walayak difanallahu fi qulubikumul wahan. Ternyata umat Islam pada waktu itu terkena penyakit, terkena virus, nama virusnya Al-Wahan. Kemarin ada penyakit Wuhan di kita ya, sempat heboh juga tuh. Tapi kata Rasulullah bukan penyakit Wuhan yang nimpa orang Indonesia itu, tapi penyakit Wahan. Apa wahan itu? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Itu penyakit orang Indonesia. Semuanya kena penyakit itu. Kita so-soan bela Palestina ya. Padahal kita yang harus dibela oleh Palestina tuh. Orang Palestina itu berjuang supaya buka masjid itu. Supaya masjidnya dibuka itu sampai mati. Kita berjuang nutup masjid karena takut mati. Kejadian kemarin jomplang sekali akidah kita dengan akidah orang Palestina. Orang Palestina udah ada di tahap ujian itu langsung jihad fisabilillah. Kita belum siap itu. Makanya kita sok-sokan bela Palestina, harusnya yang dibela oleh Palestina adalah kita. Tolong bebaskan Palestina, kebalik sadarkan orang Indonesia. Artinya orientasinya semuanya udah dunia nih. Termasuk santri-santri dididik oleh agama, dididik oleh tauhid. Tapi orientasinya tetap dunia. Gimana caranya nyari duit? Gak kepikiran. Dakwah, aduh apa sih dakwah? Gak ada di otak saya. Ya mudah-mudahan lah saya misalnya jadi insinyur, mudah-mudahan sambil dakwah, kan gitu ya. Minimal kita tuh kayak gitu tuh. Saya kuliah di sini, nanti kerjanya di sini gaji segini, ya mudah-mudahan bisa sambil dakwah, Dakwahnya jadi opsi kedua, bukan opsi pertama. Opsi pertamanya tetap dunia. Bener gak? Itu realita yang terjadi saat ini. Kenapa Islam di Indonesia hancur-hancuran? Kenapa Islam di Indonesia rusak? Karena tadi orientasinya, kata Rasulullah, hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian.
Nih, PR kalian nih saya akan jelaskan. Saat ini umat Islam di Indonesia udah tersistematis supaya gak ngerti Islam itu kayak gimana. Kalau kalian tahu kualitas umat Islam di Indonesia itu ngerinya luar biasa. Ini PR kalian nih sebagai santri. Saya harap kalian gak leha-leha di sini. Itu penyesalan saya saat ini. Kenapa? Waktu di pesantren Benda, saya gak belajar secara maksimal. Kenapa? Waktu saya mesantren di Benda ini 3 tahun gak dimaksimalkan untuk belajar, padahal akses semuanya ada di sini. Perpustakaan lengkapnya luar biasa. Saya sering tidur tuh di perpustakaan tuh. Bahkan sama penjaga perpustakaan Teh Mila itu, saya punya kunci, minta kunci. Tidur di sana aja. Ustadz-ustadz di sini mumpuni semua. Kalian tinggal waktu. Kalian pengen belajar apa? Pengen belajar bahasa Arab? Minta ke Ustadz Budi. Ustadz, agendakan. Seminggu sejam aja Ustadz, buat saya talaki ke Ustadz. Ke Ustadzah, ayo Ustadz. Ustadzah, saya ingin belajar ilmu nahu kayak gimana? Karena saya gak paham. Itu semuanya terbuka dan itu gak saya lakukan waktu itu. Karena sekarang PR masyarakat besar. Sektor pengajian ibu-ibu nih. Pengajian bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kalian tahu, mereka udah gak ngejar lagi ilmu. Masyarakat itu sekarang udah gak ngejar lagi ilmu. Ngejarnya yang rame siapa nih ustadznya. Makanya yang muncul itu ustadz-ustadz viral sekarang. Kalau ada ustadz-ustadz viral, meskipun ilmunya gak ada, tapi banyolannya luar biasa, itu bakal rame di masyarakat. Otomatis ini bukan pengajian, tapi pembodohan. Untuk kalangan pemuda ada tren hijrah. Yang menurut saya itu adalah ancaman. Bayang nggak? 2018 kemarin muncul tren hijrah, saya bilang ini ancaman, bahaya ini. Kajian bakal bergeser. Kalian pernah dengar materi-materi orang hijrah? Bagaimana memanajemen cinta kan gitu ya? Bagaimana berbicara gak tematik. Kalian merasakan sendiri cara memahami Islam itu kayak gimana? Maksud saya bukan ancamannya kayak gini nih. Mungkin bagus, kajiannya bagus, tapi kalau pemahamannya masih seperti itu, kajiannya gak tematik, gak ilmu Islam yang benar, maka meskipun 5 tahun ngaji itu bakal hampa. Karena cara belajar Islam itu ada caranya. Yang tahu itu hanya anak pesantren. Paham? Kebayang gak kalian? Kan kita gak bisa langsung belajar Quran kalau gak belajar alatnya dulu. Makanya di pesantren kita belajar ilmu alat. Untuk apa sih ilmu alat itu? Untuk mempelajari Islam secara utuh. Maka ada alatnya, namanya ilmu alat. Kalian gak bisa belajar fikih dulu kalau gak tahu usul fikihnya kayak gimana. Orang awam gak ngerti tuh usul fikih itu kayak gimana. Hanya orang pesantren yang ngerti. Ketika ditanya ke masyarakat, Bu, kata siapa sholat wajib? Carikan satu dalil yang menyebutkan kalau sholat itu wajib. Gak mungkin ketemu. Di Al-Quran tuh gak ada sholat itu wajib kan? Yang ada akimi sholat, dirikanlah sholat. Cuman dirikan aja. Jadi hukum wajib gimana? Makanya penting ilmu alat di sini di usul fikih. Ada al-aslu fil amri lil wujub, asalnya perintah itu wajib. Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Di ilmu hadis, jangan dulu belajar hadis. Kalau gak belajar mustalah hadisnya. Ini pelajaran yang saya suka ini nih. Karena waktu ujian pertama saya dapat nilai 0. Berangkat ke Benda nih. 3 mata pelajaran. Yang gurunya langsung pakarnya nih, Bu Imas nih. Usul fikih, mantik, ilmu hadis. Ujian pertama saya dapat 0 semua. Karena beliau kan ahli logika juga, filsafat juga, mantik juga. Ujian usul fikih, ini apa? Lah, masa ini apa? Nomor 2, ini apa? Di sana langsung saya harus belajar nih 3 ilmu ini. Kan nggak bisa sekarang sebut an-nadhafatu minal iman itu hadis di masyarakat kayak gitu.
Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu hadis. Di masyarakat udah nyebutnya itu hadis. Padahal bukan hadis. Dongeng-dongeng horopat sekarang muncul. Kebayang gak kalau kalian baca Quran, gak belajar ilmu nahu, rusaknya kayak gimana? Nanti jadi sesat. Kebalik nih, contoh. Surat Al-Maidah ayat 6, ada yang tahu gak apa itu? Ajukan tangan. Surat Al-Maidah ayat 6. Woi, Al-Maidah ayat 6, woi. Ini baru daurah kemarin nih. Dapat Al-Maidah. Wais, siapa itu di belakang? Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Wah, gak kedengaran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Itu dalil apa? Dalil apa? Dalil sholat. Dalil wudu. Tanya, wudu itu sebelum sholat, setelah sholat? Kata siapa? Saya wani debat di sini nih. Siapa wudu itu setelah sholat? Kuntu, idza kuntu, apabila kalian, kuntu itu pil apa? Pil amr. Oke, siap. Kuntu pil apa? Pil madi kan? Madi itu apa? Lampau. Dalam dalil itu disebutkan apabila telah melakukan sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian dan selain sebagainya. Orang nggak belajar nahu celaka di sini, Pak. Padahal, kayak di nahu tuh udah sangat mumpuni sekali. Jika ada huruf idza setelahnya fi'il madi, bimana mudhari. Nah, itu gak ada di masyarakat pelajaran kayak itu, gak bisa. Sampai ada di surat Al-Baqarah, wa idkuna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Wa idkuna lil malaikat. Apa artinya tuh? Wa idkuna lil malaikat. Ketika diperintahkan kepada seluruh malaikat, usjudu, bersujudlah kamu li adama, kepada Adam. Yang diperintah siapa? Malaikat. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ini kenapa ada iblis di sini? Diperintahnya kepada siapa? Tapi kenapa di sini ada iblis? Kaidahnya apa nih? Ada yang tahu gak? Hah? Oke. Oh, saya ingin tahu di kapasitas keilmuan kalian gak gimana nih? Bebas, jangan takut salah. Wa yadkuna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Diperintahnya itu kepada malaikat. Tapi kenapa ada kalimat iblis di sini? Boleh acukan tangan sendiri. Kedengeran nih? Ayo. Kenapa cing si ganteng? Tapi namanya siapa? Iqbal dari mana? Tasik di mana? Pasir. Kenapa? Karena iblis itu sebelumnya malaikat, kebayang nggak? Sepakat kita tentang itu? Acungkan yang sepakat. Karena membangkang, karena iblis, karena malaikatnya membangkang, akhirnya dia dirubah namanya jadi iblis. Sepakat? Siapa yang bilang itu? Kalian dapat ilmu itu dari mana? Dari siapa? Dari Iqbal. Oke. Dan itu teori yang ada. Hampir ustadz bilangnya kayak gitu. Hampir semua berteori mengenai ayat ini. Oh, berarti dulunya iblis adalah malaikat karena membangkang, akhirnya dirubah namanya jadi malaikat. Tahu gak surat At-Tahrim ayat 6? Tahu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah kalian dan keluarga dari neraka, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah,
Alaiha malaikatun giladun sidad la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Karakter malaikat itu dalam surat At-Tahrim la yasunallaha ma amarahum. Tidak akan pernah durhaka atas apa yang diperintahkan kepadanya, wa yaf'aluna ma tumarun, dan akan senantiasa melaksanakan atas apa yang diperintahkan kepadanya. Karakter malaikat itu gak mungkin membangkang. Pertanyaannya, kalau iblis dulunya malaikat, berarti ayat ini salah nih. Masa iya ada ayat Al-Quran yang salah? Kan sesat. Paham gak? Kalau iblis dulunya malaikat, surat At-Tahrim ayat 6 harus dihapus, gugur. Karena Allah gak mungkin nyiptain malaikat yang gagal. Karena malaikat itu pasti sujud. Nih, itu bantahannya. Ternyata dalam surat Al-Kahfi ayat berapa tuh? Wa idh qala lil malaikati isjudu tuh. Disebutkan kana minal jinni. Iblis itu bagian dari jin, bukan malaikat. Kana minal jinni, dari golongan jin, fafasaqo an amri rabbihi, yang pasti atas perintah Allah. Berarti ini kenapa ada kalimat iblis di dalam surat Al-Baqarah. Kalau versi kita semua, bukan hanya Iqbal ya, nanti si Iqbal merasa diri sendiri yang sesat ya, karena tadi yang ngacung juga banyak. Kalau nyebut iblis bagian dari malaikat, itu sesat dan menyesatkan. Tapi kenapa di sini carinya di ilmu nahwu? Ada itu. Saya dapat ini diskusi langsung dengan Ustadz Siddiq Amin Allahyarham waktu itu. Saya kebingungan masalah ini, gak mungkin juga iblis adalah ya. Kan? Saya tanya ke Ustadz Siddiq Allahyarham waktu itu, karena saya suka ngejar Ustadz juga. Saya pengen diskusi 5 menit aja. Ini ada ayat yang saya gimana? Kata Ustadz Siddiq, ini dalam ilmu nahwu namanya istisna munqati, pengecualian yang terputus. Contoh gini, setiap pengajian kucing itu selalu ada. Ini sampai jam berapa sih? Oh, 9:06. Silakan. Santai. Ada yang ngantuk, tidur aja gak apa-apa. Gak usah malu-malu kalau sama saya. Nih contoh nih, kata Ustadz Siddiq itu. Istisna munqati kayak gini nih. Ketika pengajian, kucing itu ada. Besoknya pengajian, kucing itu ada. Besoknya lagi pengajian, kucing itu ada. Hingga kucing ada di sana, sehingga kucing itu sudah dianggap seperti jamaah sendiri. Saking seringnya. Tiba-tiba kucing itu gak ada. Maka MC bilang semua jamaah hadir kecuali kucing. Oh, paham, itu namanya istisna munqati, pengecualian yang terputus. Karena si iblis ini, namanya Ajajil dulu kan, si jin ini, jin yang dipilih oleh Allah untuk tinggal di golongan malaikat. Kalau dulu jin ini soleh bisa sepakat saya. Tapi kalau dulu jin ini malaikat itu gak sepakat. Jin ini dulunya jin terbaik si Ajajil ini. Ini menurut kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat adanya di mana? Di ilmu ulumul Quran, alat lagi. Di malaikat, disimpan di golongan malaikat sehingga sudah seperti malaikat itu sendiri. Hal beda, ini jin, ini iblis. Kalau gak belajar nahwu, susah kita. Belajar Islam itu gak mungkin bisa. Apalagi nanti di sini nih ada ilmu mantik ya. Ilmu tentang otak-atik otak, karena otak kita tidak ada otak-atik otak orang yang otak-atik otak kita. Ada ilmu balaghah di sana kan? Ada ilmu apa lagi? Itu kalian wajib kuasai. Kalian gak bakalan bingung. Nih, orang yang ngerti ilmu alat gak usah bingung. Paribasana ini gak ngaji juga gak apa-apa. Kalau kalian ngaji bertahun-tahun merasa gak dapet apa-apa, berarti ada yang salah dengan pola pelajarannya. Di luar sudah kayak gitu, gak belajar, gak tahu ilmu alat kayak gimana. Belajar Quran yang penting sekarang punya suara bagus, hafalan banyak, kebayang gak? Tahfidz Quran itu ancaman loh Bang. Kata siapa ngafalin Quran bagus, belum tentu juga. Karena nanti dari zaman bakal ada segelombongan orang yang dia hafal Quran hanya sampai tenggorokannya saja.
hafalannya 10 juz, tapi maksiatnya jalan. Kan mustahil ada orang yang hafal Quran 2 juz tapi punya pacar, kan gak mungkin ya. Mustahil. Kayak psikolog stres, kan gak mungkin itu. Masa psikolog stres? 2 kata lucu. Ini Qurannya diapain ini? Masa iya dia baca Quran, dia ngafalin Quran, dia belajar Quran, tapi dia secara tidak langsung bermaksiat di sana. Gimana tuh konsepnya tuh? Nah, sebentar, wes santai. Tapi ternyata ada golongan akhir zaman yang kayak gitu. Banyak katanya. Yang gak laku diem ya. Oke, gini nih. Di akhir zaman ada manusia-manusia yang dia ngerti, dia belajar Al-Quran, dia paham Islam, tapi hanya sampai tenggorokan, gak nyampe hatinya. Suara tahsinnya bagus, karena yang kejar itu kan. Suara tahsinnya kalau ngimamin itu menyejukkan gitu kan. Dia ngafalin Quran, hafalnya Quran banyak, tapi dia bermaksiat. Itulah manusia-manusia akhir zaman. Seperti keledai membawa kitab, gak ngerti ini kitab mau diapain. Dan itulah permasalahan juga saat ini. Permasalahan pemuda selanjutnya, mereka tidak bisa mengendalikan syahwat. Bro, saya bukan orang soleh. Waktu di pesantren saya juga pernah pacaran. Astagfirullah. Karena gini, tahu gak? Resiko orang ganteng, tahu kan? Aman. Oke. Hei, kondusif. Orang jelek kondusif. Gini nih. Oke, wes, sudah. Nah, karena apa? Waktu itu saya gak sadar. Artinya gini, bahkan kalau dulu kan aman. Kita hanya surat-suratan aja. Karena dulu belum ada smartphone, itu dulu gak ada. Karena dulu saya punya dalil. Saya itu pacaran syar'i loh. Wis. Udah. Saya suka ngingetin, udah tahajud belum kan itu ya. Nih, kunci kalau kalian punya pacar, kalau nanya udah tahajud belum, kalian jangan nganggap calon suami saya soleh. Bukan, dia belum tidur pasti itu. Udah pasti itu. Tapi setelah keluar dari benak, saya ketemu dengan sosok perempuan lagi, dan saya mikir, gak bisa nih, saya gak bisa nerima ini. Artinya apa? Ternyata setelah saya telusuri, ini saya kasih tahu nih, yang namanya pacaran itu haramnya seharam-haramnya nih. Sebentar. Nah, ini kan masih ada dalil tadi kan, saya paham nih. Saya kan santri juga. Sembunyinya gampang banget kita itu. Dan saya bukan ngelakuin apa-apa, cuman WA-WA-an doang kan gitu ya. Kalau sekarang ada video call kan, wah bahaya. Saya bertemu hadis nih, yang dimana hadis ini langsung menampar saya. Ini tadi masuk ke tadi dakwah, kalau ada pemuda santri yang pacaran, jangan harap dapat barokah ilmu, jangan harap kita itu bisa istiqomah di Islam. Karena kita tahu itu haram, tapi masih melaksanakan. Semuanya tergadaikan, masa depan bingung, belajar gak konsen, bohong. Adanya pacaran dapat semangat belajar, bohong itu. Yang ada berapa menit lagi? Oh, kirain. Yang ada malah habis waktu kita. Nih, saya jelaskan secara ilmiah dan secara syariat, oke?
Karena saya gak mau adik-adik saya gagal. Itu intinya. Secara syariah kayak gini nih. Saya ngerti kenapa di dalam Al-Quran kalimatnya wala taqrabu zina. Janganlah engkau mendekati zina. Karena kalau kalian udah berani mendekatinya saja, jarang ada orang yang selamat di sana. Gini bro, Nabi Yusuf tahu gak di surat Yusuf itu, ketika dia ditawarin berzina oleh Zulaiha itu, bahasanya apa? Dia itu bergejolak sangat ingin melakukan itu. Makanya berdoa sama Allah, ya Allah kalau engkau tidak menyelamatkanku, maka saya akan terjerumus ke sana. Akhirnya Allah selamatkan dengan melihat api neraka. Dan dia langsung lari. Sekelas Nabi Yusuf aja. Urusan syahwat itu jangankan Nabi. Jangankan kita. Ustad aja. Sekelas Nabi aja itu sulit. Wah, kita siapa? Apalagi pacaran kan? Zinanya mata dengan melihat. Zinanya mulut dengan berbicara. Zinanya telinga dengan mendengarkan. Zinanya kaki dengan melangkahkan sesuatu. Zinanya pikiran dengan angan-angan. Ternyata seluruh perbuatan pacaran gak ada yang gak zina. WhatsAppan ya jelas lah. Gak mungkin kan WhatsAppannya berbicara tentang masa depan umat Islam, enggak. Enggak ada. Haram. Pertanyaan selanjutnya. Tapi kenapa kita sulit menjauhi itu? Kenapa coba? Saya sepakat, setan. Siapa setan? Tapi kenapa? Hello, kondusif. Tapi kenapa kita sulit menghindari itu? Ini ada alasan ilmiahnya nih. Anak IPA nih, murid Pak Tatang nih, Bu Neneng nih. Enggak. Saya selalu di push up. Termasuk orang yang bodoh tadi. Karena saya itu. Nih, menurut Ibu Neneng, Ustadzah Neneng, masih Ustadzah Neneng biologi. Ketika otak kita dibelah, itu ada namanya inti otak. Namanya apa? Hah? Murah kipas tongerakeun gitu. Hipopotamus Pak Daniel. Hipotalamus. Ya. Otak itu dibelah, ada inti otak, enggak inti otak juga. Otak reptil namanya. Namanya hipotalamus. Nih, cara kerja pacaran kayak gini nih. Hipotalamus itu bekerja atas 3 hal. Yang pertama, urusan lapar. Haus. Kalian pernah gak ketika kita ngebayangin pengen nasi padang, nasi tewe itu jadi gak enak karena pengennya padang. Itu yang bekerja hipotalamus tuh. Kalau di jalan, makanya tahu kalian restoran Pring Sewu yang iklannya dari Jawa Tengah sampai Jawa Barat, itu buat hipnotis hipotalamus. Ketika kita lihat jadi pengen makan di sana. Yang kedua, bertahan hidup. Ini saksi nih gedung ini. 2009 itu ada gempa dahsyat tsunami di Tasikmalaya. Pada Jumatan jam 1. Ini cara bertahannya hipotalamus. Cara kerjanya. Saya itu beres Jumatan biasa kan, santri rajin itu gak meninggalkan masjid. Saya tidur di sana tuh. Jumat. Saya tidur persis di pinggir pintu itu tuh. Dengan pintunya terbuka. Tiba-tiba ada gempa yang kalau kita lihat gedung Usman di sini, ini adalah gedung Usman nih. Di pinggir tembok ini. Sampai ke jadi asrama Banat sekarang. Gedung Usman itu kayak air. Wah, seperti kayak di atas laut gitu itu. Saking dahsyatnya gempa waktu tsunami di Tasik gitu. Kebayang nggak? Ketika gempa tiba, yang di masjid itu banyak. Udah Jumat. Saya tidur di pinggir pintu yang pintunya terbuka lebar, yang gak ada siapapun yang lari ke sana, semuanya larinya ke pintu ini. Saya bangun, larinya ikut ke sini juga.
Itu kerja hipotalamus. Dia gak berpikir, gak bisa mikir. Apa yang dia pikiran pasti bakal dia lakukan, langsung, spontan. Nah jadi uhuy. Kayak tadi, makan itu padahalnya, makan itu rasanya sampai lidah doang, sisanya kenyang-kenyang juga. Toh kita gak masalah tiap hari makan nasi gak pakai lauk. Toh rasa tuh cuma di sini, tapi kenapa gak bisa? Hipotalamus yang bekerja di sana. Nah, itu cara kerjanya. Halo Ustadz Nasrul Yamin, Allah yarham. Awan, Ustaz. Oke. Awan. Pop, setengah genap. Bila keneh di. Nih, cara kerjanya kayak gini. Nah, yang ketiga itu, kerja hipotalamus itu untuk urusan seksual. Saya punya klien. Sekarang saya sedang ngurusin anak-anak LGBT di kota Tasik. Oke, sabar. Mereka juga manusia, mereka juga perlu dikenalkan dengan Tuhannya, mereka disadarkan, tapi susahnya minta ampun. Kalau kalian, siapa yang pernah ikut ke base camp saya tuh? Gak ada di sini ya, ustad-ustad ya? Saya suka ajak tuh anak santri satu, kenalin dunia malam kayak gimana. Di sana ada pelacuran. Kalau kalian tahu micet, ketika, ya, saya belajar itu Pak. Di anak-anak saya tuh. Itu, wah Pak, dunia maksiat itu ngerinya luar biasa. Saya ngurus orang pelacuran, orang yang mabuk, judi, semuanya. Kita kajian tiap malam jam 12. Pada dasarnya mereka butuh juga Tuhan. Pada dasarnya mereka juga butuh dikenalkan dengan Tuhan. Cuman proses pertobatannya itu panjang. Cuman kita sebagai umat Islam cenderung menjauhi mereka. Contoh, kita lewat, ada orang mabuk, kayak gimana kita? Kita takut duluan. Wah, mereka orang yang paling baik gitu. Saya tuh kalau malam-malam itu jam 8 itu udah ngelingker tuh. Amer-amer itu. Kalau saya pisikti biasanya. Sampai saya dilewat, gak mungkin kan saya minum kayak gitu juga. Tapi lambat laun mereka curhat masing-masing ingin taubat sampai nih. Ada satu cerita waktu itu, saya sedang ngisi pengajian di jamaah lebih dahulu. Ada perempuan, Cindo. Dia itu, badannya itu penuh tato katanya. Saya lihat tangannya ada sama kakinya. Dia itu tiap malamnya itu udah pasti mabok. Itu di bandar judi, judol. Fisiknya juga luar biasa. Tiap ketemu saya, itu kita belajar tarbiyatun nisa, ini buku penting nih buat perempuan. Sedikit-sedikit belajar tarbiyatun nisa sampai satu waktu. Ketika saya ngaji di lebih dahulu, sore, hari Kamis kalau nggak salah, ada yang video call teman saya. Bro, hari ente make sihir naon iya? Sihir, make jampe naon iya? Video call, maaf Bu, saya buka dulu video call sebentar ya karena urgent. Pas dibuka, si perempuan tadi udah pakai gamis. Ya nggak bahagianya, kerudung udah syar'i, pakai gamis, pakai kaos kaki. Bentar, saya baru setengah jam ngaji, tutup. Saya langsung berangkat ke kedai itu. Ente kunaon? Tobat katanya. Lumayan tah hiji. Nah, artinya tadi, nah jadi nggak bahas aja. Ini non gitu. Oh, hipotalamus. Jauh pisan. Oke, tenan ya. Ngirit-ngirit waktu Hipotalamus itu nyambungnya dengan otak belakang. Otak belakang itu dengan mata. Jadi hipotalamus itu bisa dirubah atas apa yang dilihat. Berdasarkan penglihatan yang nyambung ke otak belakang nanti bisa merubah hipotalamus. Oh iya, kenapa tadi ada LGBT? Saya nanya, ente nah si tebeki ka awewe?
Ketika dia ditanya, dulu saya normal juga. Normal saya itu. Kata dia. Resep kawe, pernah boga kaboko. Tapi lambat laun, nih, ada prosesnya dia apa? Dia jelaskan. Awalnya saya suka nonton video porno, bahaya nih. Bukan saya, kata dia. Benar. Astagfirullah, benar. Harus banyak klarifikasi ya. Kata dia nih, si LGBT ini, dan dia beragama Katolik. Nah, satu clue lagi, dia beragama Katolik. Dan saya bilang, ente jangan lepas dari saya sebelum ente masuk Islam. Dan sedang proses lah. Dulunya saya normal. Saya suka nonton video porno, setia. Tapi katanya selalu ada notif tentang video porno LGBT itu. Awalnya lihatnya jijik luar biasa, gak mungkin. Lambat laun dia mulai nonton tapi gak tertarik. Permainannya di tempat ulina maksudnya gitu dah. Di komunitasnya dia bertemu dengan orang-orang yang sama, Pak. Makanya LGBT itu nular secara psikologis, bukan biologis, psikologis. Dia punya teman laki-laki yang ternyata dia lebih care dibandingkan perempuannya, sakit hati dengan perempuan, akhirnya laki-laki. Prosesnya kayak gitu. Cek, tes. Itu yang dimaksud hipotalamusnya berubah. Nah, pacaran pun sama, bro. Kalian bayangin, bro. Dulu itu orang yang pacaran itu aib, hina. Sekarang orang yang gak pacaran yang jadi hina. Bener gak? Merasa diri gak laku, kok gini ya? Padahal kita tahu gini nih. Setiap hari kita, kebayang gak? Bayangin, minggu depan akan pengajian lagi di sini. Tapi saya akan bawa konsumsi buat kalian. Konsumsinya oseng, asam mercon, daging babi misalnya. Rendang daging babi. Ada yang mau gak? Mau. Bahaya itu. Silakan itu. Diam, jangan aneh-aneh. Bayangin, bro. Daging babi. Kenapa kita di pikiran aja gak kepikiran harus makan daging babi? Bahkan kalau kita makan pun dibayangin kita makan udah pengen muntah. Kenapa pengen muntah? Apakah daging babi tidak enak? Tidak. Enak. Katanya enak. Tapi kenapa gak bisa? Karena tahu itu haram. Kita bisa muntah gara-gara kita melihat yang haram. Saya di Bali ini waktu itu dakwah pelosok di Karangasem Bali, gak di Denpasarnya ya, bahaya, bukan dakwah pelosok itu. Itu kita paling sulit nyari makanan yang halal, sulit sekali. Tiap hari makannya Indomie, kalau ketemu nasi padangnya itu udah bersyukur. Saya melihat orang yang makan daging babi, udah lihatnya aja gak kuat, jijinya luar biasa, padahal enak. Karena apa? Karena saya tahu itu haram. Kalian pernah gak? Kita kan tahu ya pacaran itu haram. Lihat orang yang pacaran tiba-tiba muntah. Karena tahu itu tuh haram misalnya. Kenapa kalian muntah? Nah, dia pacaran. Kenapa enggak gitu? Karena tadi mata kita tiap hari lihat orang yang pacaran. Kita buka handphone, di handphone lihatnya orang yang pacaran juga. Masuk pesantren, dengar curhatan teman yang pacaran juga. Santai. Aman. Kalem. Tiap hari, tiap waktu kita melihat orang yang pacaran di mana-mana. Maka nih hipotalamus kita akan berubah mengatakan, oh saya harus pacaran.
Kalau gak pacaran berarti saya gak laku. Kalau gak pacaran berarti saya jomblo. Dan itu aib bagi saya. Itu hasil perubahan hipotalamus tadi. Makanya kalian mau hafal Quran, belajar tauhid seminggu sekali, belajar akidah, Quran, hadis, yang ujung-ujungnya gimana caranya kita menghindari maksiat, kok kita yang terjerumus. Bahkan ketika ketahuan sama murabiyah, kita dihukum, kita malah bencinya ke murabiyahnya. Jika Nucan pernah ngorawai, ada yang aneh ini kan? Maka itulah yang terjadi. Permasalahan remaja saat ini. Gak bisa mengendalikan syahwat. Dan saya di persimpangan itu, saya tahu pacaran itu haram, dan untuk menikah sulitnya minta ampun. Untuk mau menikah itu kebayang 19 tahun siapa ya? Anak 17 ya, 2 tahun kemudian. Saya udah 11 tahun nikah. Itu saya memutuskan saya harus nikah. Karena lelaki gentle itu, kalau nih Neng nih, ini buat ahwat semua nih. Saya kasih bocoran nih. Yang kalian punya fans nih, Iwan-Iwan yang kayak pakai peci yang ngomongnya anak antum itu. Nih. Yang kalau ngimamin, aduh, suaranya itu udah. Kalau sedang ceramah itu, wah ini luar biasa. Kalian tahu gak nih? Kalau kalian tahu, otak kita semua, nih. Kalau kalian tahu, otak kita semua nih. Bukan kita ya, yang belum nikah berarti. Kalau kalian tahu tujuan ngedekatin kalian itu, kalian bakal bunuh kami. Saking menjijikannya otak kami loh. Gak ada laki-laki benar kalau datangnya ke kalian. Saran dari saya nih. Ada laki-laki yang datang ke kalian ingin apalah. Apa sekarang tuh? TTS, taruh, HTS. Pokoknya meta. Itu laki-laki yang sangat gak baik. Karena kalau laki-laki bener datangnya bukan ke kalian, tapi ke bapak kalian. Kenapa tepuk tangan? Diam dulu, Udah, diam. Dan itu saya lakukan. Udah diam dulu. Nih, sekedar cerita, Neng. Banat ya nyebutnya. Saya punya anak perempuan, itu 4, laki-laki 1. Anak perempuan yang paling besar saya itu mau masuk sanawiyah sekarang, baru kelas 6. Dan dia udah dewasa. Neng, saya kasih bocoran nih. Jadi bapak itu gak enak. Kita itu, kebayang saya pernah punya patah hati yang sakitnya sampai sekarang. Anak saya itu, pernah saya anterin ke sekolahnya, tapi dia gak mau masuk ke sekolah. Bah, udah di pinggir jalan aja. Kebayang gak sakitnya jadi ayah itu? Kita tahu loh, kalau kalian merasa ibu itu lebih mencintai saya dibandingkan ayah, itu bohong. Karena kita itu paling bingung cara mengekspresikan cinta kita seperti apa. Sok. Udah dulu. Nih. Oke, dengerin. Kalau kalian merasa bapak saya cuek, kalau kalian merasa bapak saya tidak sayang kepada saya, kalau kalian merasa bapak saya lebih mentingin pekerjaan dibandingkan anaknya,
kalian salah total. Wah lagi nih. Nih, bro, gini nih. Kita itu nunggu banget momen ketika anak kita bilang, saya tuh sayang banget ke Abah. Boh, itu udah seneng banget. Meskipun kita pasti jawab, dah lebay. Wah, itu meskipun kayak gitu. Tapi hati kita. Nah, coba nih, bayangin kayak gini. Coba bayangin nih. Saya punya anak, yang pertama sampai yang keempat perempuan ini beda dengan punya anak laki-laki. Itu dari semenjak lahir saya liatin anak saya pertumbuhannya dari detik ke detik. Kalau ada nyamuk yang ngegigit pun, kalau bisa saya gigit balik itu nyamuk. Bener itu. Bayangin nih Neng bayangin nih, bapak kalian nih, tiba-tiba anaknya di pesantrennya itu tiba-tiba punya pacar yang bapaknya itu gak tahu. Saya ngebayanginnya sakit banget itu. Kalau tiba-tiba anak saya yang Fatihah ini Arifda Ijatu Zakira Al-Hafidah ini, ketika saya pesantrenin dan saya anggap itu di pesantrennya dia belajar jadi wanita soleha, ternyata dia pacaran. Masih mending, kalau mabok masih mending. Enggak, itu gak terlalu menyakitkan itu. Kalau pacaran, kebayang nggak? Ini pacar pertamanya loh, bapaknya itu loh. Dia selingkuh dengan yang orang lain, yang saya gak tahu. Nih, yang saya tahu otak laki-laki itu kayak gimana. Yang saya paham betul laki-laki itu ngedekatin dia mau apa. Kebayang sakitnya itu gak bisa diungkapkan sama sekali, Pak. Ini saya kasih tahu. Dan untuk kalian para laki hati-hati itu, jaga itu. Kebayang anak kita udah tahu itu haram, udah kasih tahu, dia sembunyi dari bapaknya. Kalau bapaknya tahu, udah merasa jadi bapak paling gagal sedunia, tahu? Oke. Itu jangan sampai terjadi. Karena kita ingin anak kita yang terbaik, dipesantrenkan pesantren yang terbaik. Gak peduli semahal apa itu pesantren, saya akan bayar itu, saya akan cari itu untuk anak saya supaya belajar yang baik, supaya bisa ngawal cita-citanya sampai jauh tinggi. Tiba-tiba anak saya gak konsen belajar, cita-citanya gak tercapai gara-gara ada laki-laki lain. Itu jangan sampai terjadi, Neng. Solusinya nih, untuk tadi gerakan dakwah anak muda, yang pertama, karena biar kita bisa diskusi, ambil langkah dakwah sekecil apapun. Kalau kalian suka nulis, mulailah nulis. Kalau kalian suka bermedia sosial, pakai media sosialnya secara baik-baik aja. Jangan dipakai selfie tepararugu. Kenapa gak pakai narasi muslimah itu kayak gini? Ambil langkah dakwah sekecil apapun yang kalian mampu. Kalian boleh jadi apapun, kalian boleh kuliah dimanapun, perguruan tinggi sebagus apapun, tapi ingat, tugas kalian di sana bukan untuk nyari dunia, tapi untuk nyari akhirat. Sepakat? Kalian mau jadi kuliah di ITB untuk dakwah di sana. Kalian kuliah di Unpad, di Universitas Internasional untuk dakwah ke depannya. Sepakat? Kita bikin perjanjian nih di sini. Siap? Oke, ambil langkah dakwah. Yang kedua, hindari maksiat. Karena kalau udah maksiat gak bakalan berkah, Neng. Ilmu gak bakalan berkah, apapun itu gak bakalan berkah. Kalau Allah udah gak suka, terus kita lakukan, kita gak bakalan jadi apa-apa. Percaya sama saya. Ilmu kita sayang pesantren lama-lama di sini. Kalau kita maksiat di sini. Yang ketiga, fokus belajar. Gara-gara ngobrol sama saya, udah SMA kayaknya saya harus nikah. Enggak, salah, itu salah. Tugas kalian fokus belajar. Belajar sampai setinggi mungkin, sampai kalau ngafalin Quran sampai setamat mungkin, pelajari semuanya di sini karena kalian gak bakalan dapat kesempatan kayak gini lagi.
Sebelum ditutup, silakan, boleh ada yang bertanya, bebas pertanyaannya. Cek, cek. Terima kasih. Cek, cek. Tes. Cek. Terima kasih kepada Ustadz Farid yang sudah menyampaikan sedikit dari banyaknya ilmu. Banyak yang bisa kita ambil dari penyampaian yang tadi beliau sampaikan. Salah satunya PR kita sebagai santri, tanggung jawab serta kewajiban sebagai santri itu besar. Oleh karena itu yang benar sekolah di pesantrennya, sekolah dengan bersungguh-sungguh agar apa? Agar bisa menjadi generasi yang bermanfaat ke depan. Baik, untuk sekarang dibuka sesi tanya jawab dari Rijal satu karena waktu. Berdiri. Sebutkan nama. Siapa? Saya Fadilah Abdul Aziz. Fadilah Abdul Aziz. Kelas 12 IPA. Dari mana? Dari Katapang. Katapang. Oh iya. Silakan, Fadilah. Saya ingin bertanya untuk Ustaz aja. baik Pak. Ingin bertanya mengapa lebih memilih dakwah di pelosok, sedangkan terlihat juga di selain pelosok, maksudnya seperti Kota Tasik sendiri, justru banyak juga yang harusnya dibenarkan gitu sebelum ke pelosok. Lalu juga ada titipan pertanyaan dari teman saya, Bintang. Mau ikut nggak ke pelosok sana? Hayu, gas. Ayang ke mana? Siap Pak. Sekian. Oke, silakan dari Banat. Bismillah. Izin bertanya. Iya, nggak usah kali ya. Kan misalnya seorang ayah anak ceweknya tuh nyatain perasaan, sedangkan anak ceweknya juga gengsi. Gimana nih caranya kayak kita mau nyatain fakta. Kita mau bilang sayang ke ayah tapi gengsi gitu, tapi malu gitu dengan seumuran kita yang udah kayak gini, udah balik. Pasnya adalah rasa canggung ke ayah teh. Gimana caranya kayak aku tuh masih sayang ayah gitu. Yes, I love that. I love you, Mom. Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Halwa. Dari mana? Bandung. Bandungnya di mana? Antepani. Oh, mantap. Papi. Tes. Oke. Salwa ya. Alwa. Oke, dari Antapani. Pertanyaan pertama. Kenapa saya tadi dari kannya di Tasik.
Padahal kan di Tasik orang yang butuh Islam sama orang yang menolak Islam kan? Itu yang pertama. Kalau di Tasik semuanya ada. Gak ada alasan untuk kita gak belajar Islam. Mau masjid dimanapun, kajian tiap hari pun bisa di Tasik. Tapi kenapa orang Tasik banyak bermaksiat karena dia menolak Islam? Menolak, kan gitu ya. Ini mesti didawai, mesti juga, cuman perlu ekstra keras. Kalau di timur itu mereka ingin tahu Islam itu kayak gimana, bro. Contoh, dulu itu di Adonara yang Ustadz Ajmi pernah dilempar sama saya ke sana, di NTT itu, masyarakat bilang kesini mah jangan bawa apa-apa, gak usah bawa duit, gak usah bawa apa-apa. Kita itu ingin pengajian seminggu sekali aja, itu aja. Karena kita gak ngerti Islam itu kayak gimana. Mau nonton YouTube listriknya juga gak ada. Kayak di Toraja Utara itu, dia Islam tapi bingung cara ngerjain Islam itu kayak gimana. Itu yang pertama. Karena yang di sana butuh banget ilmu kita. Yang kedua, karena saya orang bodoh tadi, yang gak pinter-pinter amat, ranking 11 di bendanya itu. Nah, di sana itu ilmu gak usah banyak, bro. Sana sanawiyah berangkat ke sana udah pasti jadi kiai itu. Ibu-ibu gak bisa ngaji Quran, kita ngajarinnya Iqra aja. Mereka bingung wudhu itu kayak gimana. Mereka juga bingung cara sholat kayak gimana, cara nutup aurat kayak gimana. Mereka gak tahu, pengen tahu. Dan itu gampang kan? Daripada di Tasik, saya aja di sini berat tuh ceramah. Kalau udah ngerti semua tentang Islam, dibandingkan di sana itu lebih gampang. Oke. Yang ketiga, tadi baru yang kedua. Poin yang keberapa lah? Yang ketiga, di Tasik kita itu punya ustadz-ustadz senior, ustadz-ustadz sepuh yang keilmuannya jauh di atas kita. Sekarang ustadz-ustadz muda mulai masuk nih, mulai ngegeser ustadz-ustadz senior nih. Karena mungkin retorikanya bagus, meskipun keilmuannya bagus. Ayo ustadz-ustadz kita sekarang udah gak bisa dakwah lagi karena sama anak-anak muda diambil. Sedangkan muda itu bukan di sini, itu prinsip saya. Dakwah anak muda itu di tempat yang gak bisa dijangkau oleh orang tua. Di tempat yang gak bisa guru kita berangkat ke sana. Hanya kita yang bisa, itulah dakwah kita. Itu. Sekarang saya sedang ngegarap satu pulau, namanya Pulau Sabira. Sudah 4 bulan saya di Sabira, termasuk besok hari Selasa saya berangkat lagi ke pulau itu. Pulau Sabira itu dekat Lampung. Nih, kalau kalian tadi ada yang mau ikut kan? Ikut, ayo berangkat. Kapan? Karena tadi saya tuh gak punya tim loh. Sulit, orang yang mentalnya bagus itu sulit. Padahal jalan-jalan doang ya. Saya di Pulau Sabira itu sekarang 4 bulan tuh. Ngurusin beasiswanya, ngurusin masyarakatnya. Semuanya saya urusin. Ekonominya, lingkungannya saya urusin juga. Pulaunya kecil, cuma 1 RW, 8 hektar. Ada 180 kakak. Itu kalau kita kelilingi Pulau Sabira itu setengah jam keliling itu pulau. Itu maksudnya Kepulauan Seribu, tapi paling ujung. Dari Jakarta naik speedboat itu 5 jam. Kalau naik perahu kayu sampai 10 jam di tengah laut itu. Saya sedang di sana, kalau mau ikut silakan. Biasanya ada loh. Anak-anak masjid itu kemarin RGUG yang ke Nusa Kambangan kan sekarang nggak bisa tuh. Kita berangkat ke Pulau Seribu kalau berani ya. Saya tantang kalian. Dakwah aja. Snor makan ikan tiap hari kalau gak saya.
Nah, itu yang saya kerjakan karena ustadz-ustadz saya gak mungkin untuk berangkat naik speedboat yang kayak naik kora-kora sampai ke tengah pulau yang di sana gak ada peradaban sama sekali. Kita harus kenalan bahkan taruhannya nyawa. Kalau untuk ustadz-ustadz kita terlalu sayang nyawanya. Karena mereka pendidik generasi seperti kita mungkin. Kalau saya gak apa-apa lah, hilang nyawa gak masalah lah. Yang penting jangan ustadz-ustadz yang lain, tapi kita udah mencoba di sana. Oke, nanti kita diskusinya di luar lagi ya, biar lebih panjang lagi. Alwa nih, kalau saya ngajarnya ke bapak-bapak, Pak, cobalah ungkapkan gitu kan. Tapi kita tuh sulit. Kita lihat anak itu, makanya cenderung gini nih. Seorang bapak, kalau ada kasusnya mohon maaf banget kalau ada kasusnya di sini ya. Kalau bercerai dengan ibunya, punya anak perempuan, cenderung bapak itu menghilang, gak mau dekat lagi sama anaknya. Saking apa coba? Saking sakitnya, saking merasa gagal jadi bapak. Jadi gak mau anaknya itu punya figur bapaknya dia, biar yang lain. Beda dengan anak laki-laki nih. Makanya ada tuh kisah, banyak lah kisah gitu. Itu saya rasakan setelah jadi bapak. Saya merasa benar, saya dulu tuh salah menilai bapak saya kayak gini, gak peduli, gak cinta. Itu salah total. Karena saya pun bingung caranya gimana. Bahkan sampai anak saya bilang, misalnya ada satu kalimat yang sangat sakit banget. Bah, nanti mah kalau punya suami gak mau kayak abah lah. Kenapa? Sakit ya? Suka ninggalin kita terus. Gak peduli sama istri katanya. Istri saya yang marah kalau gitu. Enggak gitu, dijelasin semuanya. Kita gak bisa ngelawan kan? Iyalah gak apa-apa, bagus juga. Atau misalnya seorang anak, bah, iya suka sama laki-laki. Kebayang gak? Kayak di petir itu. Saya harus gimana nih? Jangan pacaran haram. Dia makin jauh sama kita. Nanti sembunyi-sembunyi malah. Disebut boleh, gak boleh juga, kan aneh. Kita serba salah. Makanya untuk Alwa dan kawan-kawan, cobalah berbicara, ungkapkan hati itu kepada seorang bapak. Dicoba, harus belajar. Karena takutnya gini, kalian nyari laki-laki misalnya, nyari pacar itu gara-gara gak ada sosok ayah. Biasanya gitu, gak ada perhatian dari laki-laki. Makanya butuh perhatian dari laki-laki lain. Padahal yang salah kita-kita juga. Yang salah kalian juga. Karena kalian gak berani mengungkapkan. Karena kalau jadi seorang ayah itu kita nunggu aja. Kita nunggu anaknya kayak gimana, udah seneng. Kalau pengen lihat seorang ayah itu ketika sendiri. Wow, udah itu. Kalau ada prestasi anak atau yang membanggakan, di depan anak pasti bakal, bagus. Gitu dong, cuek. Tapi kalau di kamar itu udah bersyukurnya luar biasa. Senengnya minta ampun. Tapi gak mau kelihatan oleh seorang anak. Karena takut disebut lebay apapun itulah. Gak masalah. Jadi dimulai dari anaknya dulu. Coba ungkapkan. Saya udah belajar itu ke anak-anak. Ungkapkan kasih sayang. Termasuk benci itu diungkapkan ke saya. Biar saya evaluasi. Karena gak ada yang bisa jadi ayah. Jadi ayah itu gak ada pelajarannya. Dan gak bisa belajar. Kita belajar ke siapa jadi seorang ayah? Gak ada figurnya. Karena setiap keluarga berbeda. Setiap anak berbeda. Gitu. Oke? Kalau gak ada lagi, saya harap ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Mungkin di luar yang mau main ke rumah saya juga silakan. Rumah saya terbuka tuh yang orang Bandung tuh. Di Rancaike, Borma, ke sana. Ini ada ya? Belok kiri ada ke Rancadarah, nah itu rumah saya terbuka 24 jam. Kalau mau konsultasi, mau ngobrol dengan istri saya, kalian mau nginep di rumah saya 24 jam silakan. Ke Jakarta juga boleh, ada di sana. Mungkin sekian saya dari saja. Tibalik, mohon maaf kalau ada kesalahan. Tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian Senin kali ini dari awal sampai akhir telah selesai. Sekali lagi terima kasih kepada A. Farid yang sudah mau memberikan ilmunya kepada kita semua. Ditutup saya doa.
Allahu yahudu bi aidina ila ma fi khairul islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.